فعلا يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan mengkaji bersama, mempelajari salah satu sabda atau perkataan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang larangan tergesa-gesa. Dengan harapan kita bisa mengambil faidah yang ada di dalam hadis ini, kemudian bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, agar semua perbuatan kita, perkataan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini kita ambilkan dari Kitabul Jami' yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Ya, di sini tertulis urutan hadis yang ke-1319. Ya, dan terkadang di naskah yang lain kadang ada sedikit perbedaan nomor urut. Ya, tidak masalah. Kita lihat bersama. Disebutkan wa'an Sahl bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, ya, Sahal dan juga Sa'ad. Qala, Sahal bin Sa'ad dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-ajalatu minasyaitan, ketergesa-gesaan
itu berasal dari setan. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan ini adalah hadis hasan. Ya, satu istilah yang biasa dipakai oleh Imam Tirmidzi untuk mengatakan hadis sahih, ya kadang hasan sahih. Ini merupakan salah satu dari jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang simpel, kalimatnya sedikit tapi mengandung makna yang begitu luas. Ketika dikaji kalimat ini maka menghasilkan faidah-faidah yang begitu dalam. Kalimat al-ajalatu minas syaitan. Derajat hadis ini adalah hadis hasan, ya, hadis hasan. Hadis hasan termasuk dari hadis yang makbul. Ya, karena hadis itu secara garis besar ada dua. Yang pertama hadis yang mardud, yang ditolak atau yang tidak bisa diterima, dan yang kedua hadis yang makbul, hadis yang bisa diterima. Atau kalau dibalik, yang pertama hadis yang bisa diterima dan yang kedua hadis yang tidak bisa diterima dijadikan sebagai sandaran. Hadis yang bisa diterima di sana kadang berupa hadis sahih atau kadang berupa hadis hasan. Ya, ketika ada penyebutan hadis hasan, berarti ini masuk hadis yang makbul, bisa diterima. Ya. Tapi ketika disebutkan hadisnya dhaif, berarti ini merupakan hadis yang ghairu makbul, tidak bisa diterima sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalil. Ya. Kalau hadis hasan ini merupakan hadis yang bisa dijadikan sebagai sandaran dalil, ya karena termasuk dari hadis yang makbul. Wallahu a'lam. Yaitu inti dari derajat hadis ini, yaitu hadis hasan. Ya. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasanun. Nah, ini kelebihan ya, ada sahihunnya ya. Nah, harusnya wa qala hasanun. Ya, hadis hasan. Atau dalam naskah yang lain disebutkan hasan sahih. Wallahu a'lam. Di sini ada 3 kata. Al-ajalatu minas syaitan. Berarti ada 3 kata. Yang pertama adalah al-ajalah. Ya. Al-ajalah ini merupakan bi fathatain al-ajalatu, ya, di fathah. Secara bahasa maknanya as-sur'ah fil masyi atau fil masyi, yaitu berjalan cepat, itu ajalah. Sehingga dalam bahasa Arab yang namanya roda, bahasa Arabnya itu ajalah. Roda itu bahasa Arabnya ajalah, ya. Kadang ajalah ini merupakan mufrodat bagi roda. Ya, mobil kan ada rodanya, itu roda itu adalah ajalah. Ya, atau gerobak disebut juga ajalah. Ya, tapi yang dimaksud di sini bukan roda, bukan gerobak, ya bukan mobil, tapi sifatnya, yaitu as-sur'ah fil masyi. Ya. Kemudian apa yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, ma yu'khadhu minal hadis, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ketika ada kalimat al-ajalatu minas syaitan, sifat tergesa-gesa itu berasal dari setan, ya. Maka di sana ada makna kebalikannya.
tergesa-gesa. Kebalikannya napa tergesa-gesa? Pelan-pelan atau berhati-hati. Ya, sehingga kebalikannya al-anatu warifqu aslun kabirun fi siyasatil umuri wa ilajiha. Sifat berhati-hati atau sifat tidak tergesa-gesa adalah merupakan aslun kabir, yaitu pangkal atau asal yang utama dalam menyelesaikan segala perkara. Ya. Jadi untuk menyelesaikan perkara apapun itu harus dibangun di atas sifat al-anah, yaitu sifat hati-hati, sifat tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak hanya berdasarkan, maaf ya, emosi sesaat, perasaan sesaat, semangat sesaat, bukan. Tapi dalam memutuskan segala sesuatu itu dibangun di atas al-anat, yaitu berhati-hati atau tidak tergesa-gesa. Walidza jaa fi sahihi Muslim anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zanahu. Untuk itu disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan maka rifqu fi syai', tidaklah kehati-hatian itu berada pada suatu perkara illa zanahu, kecuali ia akan menghiasinya. Ya. Sehingga semua hal yang akan terlihat, ya, hiasan ini kan terlihat enak dipandang, terlihat nyaman, terlihat sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna, itu berdasarkan sifat kehati-hatian dalam memutuskan, dalam bersikap. Ini berdasarkan al-anah, ya, bukan berdasarkan al-ajalah. Ini faidah yang pertama. Intinya pada faidah yang pertama ini adalah menunjukkan sifat kebalikannya itulah sifat yang baik. Tergesa-gesa maka kebalikannya adalah berhati-hati. Itulah sifat yang baik. Ya, bahkan tadi Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan ketika ada sifat kehati-hatian, cermat, teliti dalam suatu perkara, itulah yang akan menjadikan perkara itu menjadi indah, yang menjadi baik, karena dialah yang menghiasinya. Kemudian faedah yang kedua, al-umurul lati tahtaju ila tabassurin wa tafkirin wa tarawin la yanbahi sur'ah wal ajalatu fiha. Ini juga faedah dari hadis ini. Perkara-perkara yang memerlukan kecermatan dan kehati-hatian serta memerlukan pemikiran yang mendalam, tidaklah pantas tergesa-gesa di dalam menyelesaikannya. Ya. Tidak pantas dengan cara tergesa-gesa di dalam menyelesaikannya. Balla budda fiha minat tarwi wa ta'anni wa bahsil umuri min jami'i turuqiha wa wujuhiha hatta tadhara amaratul aqibah. Ya, tetapi dalam semua perkara, ya, terutama perkara yang sangat mendetail, itu wajib untuk mencermatinya terlebih dahulu dari segala aspek,
Ya, dari semua sisi hingga nampak tanda-tanda hasil yang akan dicapai dari perbuatan tersebut. Ya. Wa alamatil mustaqbal fil rahbati fil umuri wal iqbali au bididdi dzalik. Inilah sifat dan sikap yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada perkara-perkara yang besar yang seharusnya kita bertanya ya kepada orang yang paham dalam perkara tersebut. Ya. Maka tidak sepantasnya seseorang dia memutuskan sendiri, misalnya, padahal dia nggak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Hanya berdasarkan perasaan misal, hanya berdasarkan kata si dia misal, ya kata orang misal, ya. Dia harus menggunakan sifat kehati-hatian. Ya. Ya, tidak pantas seseorang bersifat tergesa-gesa. Ya, terutama dalam hal-hal yang sifatnya bersifat mensikapi keadaan umat misal, atau mensikapi berita-berita yang di situ sangat riskan. Ya. Dapat kabar langsung share misal ini tugas atau kewajiban setiap orang itu bukan hanya sekedar share dan share. Apa share artinya? Membagikan ya. Dapat berita langsung bagikan, dapat lagi bagikan. Tugasnya adalah pastikan dulu berita yang ada itu benar, valid atau tidak. Kalau ternyata benar, maka ditimbang lagi. Kalau ini disebar mendapatkan atau mendatangkan manfaat ataukah tidak. Ya, jadi tidak semua yang akurat kemudian disebar begitu saja, di-share ya, dibagikan begitu saja. Tapi pastikan dulu, pertama pastikan kabar tersebut benar. Yang kedua, pastikan kalau di-share akan mendapatkan atau akan mendatangkan kebaikan. Ya. Karena kadang ada berita yang benar, ketika di-share ternyata malah menjadikan apa? Keributan misal. Itu bisa saja. Ya, sehingga perlu berhati-hati ya, dalam segala hal. Maka berhati-hati di sini mencakup berhati-hati dalam ucapan, tidak tergesa-gesa di dalam berkata, dan juga berhati-hati di dalam tindakan, tidak tergesa-gesa di dalam melakukan satu perbuatan. Ya. Bahkan para ulama kita mengajarkan apabila kita akan mengatakan sesuatu, akan ya, bukan telah, kita akan mengucapkan sesuatu, maka wajib untuk difikirkan terlebih dahulu. Jadi bukan sudah terucap baru mikir, bukan. Tapi mikir dulu baru ucapkan. Setelah difikirkan, kemudian dia mengetahui yang akan diucapkan benar, dipertimbangkan dulu. Apakah ucapannya ini akan mendatangkan manfaat ataukah tidak? Kalau sudah yakin saya mengucapkan seperti ini akan mendatangkan manfaat, mendatangkan maslahah, bahkan akan bisa mendapatkan pahala di sisi Allah, maka ucapkan. Tapi ketika setelah difikirkan kalau diucapkan nanti malah mendatangkan madarat, meskipun itu benar, maka ditahan terlebih dahulu. Ya. Jadi sebelum mengucapkan, fikirkan. Kalau saya mengucapkan, apakah ada manfaatnya untuk saya atau tidak? Apakah ada manfaatnya untuk akhirat saya atau tidak? Kalau ada, silahkan. Kalau nggak ada, maka lebih baik diam. Ya.
Karena sifat seorang muslim yaitu falyakul khairan au liyasmut. Hendaknya dia mengucapkan yang baik, atau kalau tidak bisa maka hendaknya dia diam. Nah. Kemudian faidah yang berikutnya ya, yang ada di hadis ini yaitu menempuh jalan hikmah dalam menyelesaikan segala perkara adalah merupakan sebab dari keberhasilan suatu perkara dan sebab terhindarnya seseorang dari segala dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Jadi ketika akan menyelesaikan suatu perkara, maka tempuhlah jalan hikmah. Hikmah itu mencakup dia mengetahui apa yang akan disampaikan, bahwa yang disampaikan itu benar. Hikmah mencakup dia melihat kepada siapa dia akan menyampaikan, dan di tempat yang bagaimana dia akan menyampaikan. Nah, jadi berdasarkan dari si yang menyampaikan dan orang yang disampaikan kepadanya. Yang menyampaikan dikatakan hikmah kalau dia mengetahui yang disampaikan itu benar. Karena akan dikatakan hikmah kalau berdasarkan ilmu. Kalau tanpa ilmu tidak bisa ada sesuatu ungkapan tidak ada dasarnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, kemudian bisa disebut sebagai hikmah. Karena al-hikmah, hikmah itu sendiri adalah Al-Quran was-Sunnah. Itulah dua hal yang paling hikmah. Ya, sehingga ketika akan menyelesaikan sesuatu timbang terlebih dahulu dengan dua hal tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, setelah mengetahui, dia harus lihat dia akan menyampaikan ke siapa. Karena menyampaikan kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih sepuh dengan menyampaikan kepada yang lebih muda, mungkin konten isi yang akan disampaikan sama, tapi membutuhkan cara yang berbeda. Tidak bisa dianggap sama menyampaikan kepada, tidak bisa dianggap sama menyampaikan kepada orang tua dengan menyampaikan kepada anak-anak, ya. Jelas berbeda. Ya. Ya, kembali ke sini, sehingga dengan kehati-hatian, dengan hikmah, dengan pertimbangan yang matang, tidak tergesa-gesa di dalam memutuskan, tidak tergesa-gesa di dalam mengambil kesimpulan, tapi dia membangunnya di atas hikmah. Ini akan mendatangkan kebaikan. Apa kebaikannya? Dia akan tepat. Dan yang kedua, dia akan terhindar dari dampak negatif yang ada. Ya. Karena itu ajaran agama kita, yaitu agama Islam yang mulia ini, senantiasa mendorong umatnya untuk bermusyawarah dalam segala perkara. Ya. Dua hal yang dilakukan. Pertama musyawarah, yang kedua adalah istikharah. Sehingga tidak merugi orang yang musyawarah dan tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Ya. Mungkin ada yang memahami istikharah itu adalah sholat apabila akan apa? Akan nikah gitu. Ada yang memahami istikharah kaitannya hanya dengan masalah nikah, akan nikah, kemudian istikharah. Ya, padahal ini dibutuhkan pada semua hal, bukan cuma masalah akan nikah saja. Termasuk dalam hal usaha, dalam hal mencari nafkah,
dalam hal menentukan mungkin apa yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Ya. Ya, maka di sana dibutuhkan yaitu dua, musyawarah yaitu minta pendapat kepada sesama. Ya, sebagaimana Allah sebutkan, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Ya. Jadi musyawarah ini merupakan bahasa Arab. Musyawarah itu bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia yang sudah menjadi bahasa Indonesia dan juga merupakan syariat ya di dalam agama kita. Ya. Karena Allah ciptakan manusia satu dengan lainnya itu beda-beda. Jalan pikirnya itu berbeda. Cara mensikapinya itu berbeda. Maka perlu digabungkan. Tentang bagaimana yang ini menyampaikan cara berpikir yang terbaik, yang nanti lainnya menyampaikan lagi penemuan yang terbaik, yang lainnya menyampaikan lagi, sehingga digabungkan jadi satu, menghasilkan satu keputusan yang lebih tepat. Ya. Jadi mengambil pendapat dari berbagai orang. Anak musyawarah dengan orang tuanya misal. Kemudian yang biasanya seorang yang belajar dia musyawarah dengan gurunya misal, ya. Atau kita musyawarah dengan teman kita misal, ya. Pastikan orang-orang yang diajak musyawarah itu orang-orang yang baik, orang-orang yang punya kecenderungan kepada kebaikan, ya. Bukan setiap orang yang lewat depan kita langsung diajak, yuk mas kita musyawarah sebentar. Enggak. Orang-orang yang baik, orang-orang yang kecenderungannya kepada kebaikan. Ya, karena ada orang yang cenderungnya justru kepada keburukan, kepada maksiat. Ya, bukan yang itu. Tapi orang yang cenderungnya kepada kebaikan. Ya, di antaranya orang tua kita, teman-teman kita yang soleh, guru-guru kita. Kita bingung untuk memutuskan ini bagaimana cara mensikapinya. Ini bisa musyawarah dengan guru-guru kita misalnya. Demikian juga firman Allah Ta'ala ketika Allah menyebutkan dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Ya, surat Ali Imran ayat 159. Diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah. Ya, tidak tergesa-gesa diambil kesimpulan sendiri dalam perkara-perkara yang besar. Demikian juga Allah Ta'ala mengajarkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat istikharah. Ya. Istikharah, minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ia dapat menggabungkan antara petunjuk Allah Ta'ala dalam sebuah perkara dengan pendapat manusia yang merupakan hasil dari musyawarah yang mereka lakukan. Jadi terkumpul dua-duanya. Dengan sesama manusia kita musyawarah, kepada Allah kita istikharah. Ya. Dan istikharah ini tidak mesti ya, nanti akan ditunjukkan di dalam apa? Mimpi ya. Katanya kalau sudah istikharah nanti akan mimpi. Kemudian mimpi itu akan mengarah kepada salah satunya mana yang lebih baik misal. Ya, tidak mesti seperti itu. Yang terpenting sudah istikharah, sudah minta kepada Allah, minta kemantapan. Dalam masalah pernikahan misal, dalam masalah bisnis misal, apa ya bisa? Dalam masalah bisnis sangat bisa. Ya, misal ada orang belum begitu kenal ya, kemudian ngajak kerja sama belum begitu kenal, belum begitu tahu tentang bagaimana sifatnya. Ya, maka di sini penting musyawarah, mencari tahu, kemudian istikharah, minta kepada Allah agar diberi kemantapan untuk melanjutkan atau untuk tidak melanjutkan. Ya, ini juga termasuk bagian agar kita tidak tergesa-gesa. Ya.
Karena kalau tergesa-gesa tanpa musyawarah, tanpa istikharah, langsung yang menjadi landasan adalah biasanya semangat, hawa nafsu, keinginan dari diri kita untuk melakukannya. Wallahu a'lam. Kemudian di antara perkara-perkara itu ada yang merupakan perkara yang telah jelas. Ya. Maka yang seperti ini tidak diperlukan pemikiran yang mendalam untuk mengerjakannya. Dalam rangka apa? Agar tidak tersia-siakan waktu dan kesempatan di dalam menjalankannya. Ya, kita akan berpindah. Ya, kalau tadi yang al-ajalatu minas syaitan itu dalam perkara-perkara dunia, ya, dalam perkara-perkara yang di situ membutuhkan dipikirkan terlebih dahulu. Dalam berkata, dalam bertindak jangan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu bagian dari setan, berasal dari setan. Dan di sana ada perkara-perkara yang sudah jelas. Tidak perlu dipikirkan lagi ini baik atau buruk karena saking jelasnya. Ya. Maka terhadap perkara yang jenis ini justru yang diperlukan adalah kebalikannya, yaitu bersegera. Ya, sehingga kita tuliskan di sini, adapun dalam kebaikan maka perlu bersegera. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 133. Dan juga di dalam ayat yang lain yang kita sering dengar, yaitu fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Nah, di sini diperintahkan untuk istabiq, fastabiqu, berlomba-lombalah, saling mendahuluilah, ya. Saling berusaha yang terdepanlah. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Surat Al-Baqarah ayat 148. Atau di dalam surat Ali Imran ayat 114. Dan mereka bersegera untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang salih. Ya, maka dalam hal yang semacam ini tidak perlu lagi direnungkan, tidak perlu lagi dipikirkan secara mendalam. Oh, ini saya harus segera sholat apa enggak gitu. Enggak perlu. Justru dalam masalah itu cepat-cepat. Ya, jadi bukan malah nanti dan nanti. Taswif yaitu mengucapkan saufa. Ya, nantilah. Ini baru jam 12, belum jam 2. Ya, sholat zuhurnya nunggu jam 2 misal. Ya, ini nggak bisa beralasan dengan hadis tadi. Oh, ini kan kalau tergesa-gesa bagian dari setan, berasal dari setan. Bukan. Dalam masalah hal-hal yang sudah jelas itu harus disegerakan. Bukan berdalil dengan hadis tadi. Nantilah sholatnya asarnya jam 5, jangan tergesa-gesa. Pakai istilah apa? Jangan tergesa-gesa. Ini salah penempatan. Kenapa? Karena perkara sholat sudah jelas, nggak perlu ditimbang. Ini baik nggak ya? Sholat ini merupakan kebaikan atau bukan kebaikan? Nggak perlu ditimbang lagi. Karena sudah jelas sholat ini urusan perkara yang baik.
Termasuk di sana yaitu infak, sedekah, atau yang wajib yaitu zakat. Tidak perlu ditimbang lagi, ya. Tidak perlu dipikirkan, direnungkan ini baiknya saya zakat apa enggak, atau zakatnya tahun depan saja misal. Kenapa? Kan ini perkara yang sudah jelas. Beda dengan masalah dunia tadi ya, masalah dunia misalnya mencari partner bisnis, ini kan belum jelas, belum paham kita. Maka jangan tergesa-gesa. Menyimpulkan ada dua orang berseteru, siapa yang salah, siapa yang benar, ini kan belum jelas. Jangan tergesa-gesa. Ya. Kemudian untuk memvonis misalnya si A atau si B yang salah atau siapa yang benar, ya dalam masalah ini tidak boleh tergesa-gesa. Harus dipelajari dulu kasusnya, kejadiannya, kronologinya, berbagai sisi. Ini perlu. Tapi dalam masalah yang sudah jelas, yaitu masalah ibadah, maka tidak bisa dengan alasan jangan tergesa-gesa. Ya, sholatnya betul, jangan tergesa-gesa sholatnya, itu cara sholatnya nggak perlu tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Ya, dari takbiratul ihram sampai salam, sholat yang 4 rakaat cuma 1 menit misal. Begitu cepat. Ya. Sholat tarawih 23 rakaat cuma berapa? 7 menit. 23 rakaat 7 menit. Zahir sholatnya saja udah terlihat seperti ayam apa? Ayam matuk, itu dilarang. Itu contoh yang tidak dibolehkan ya, karena Nabi kita melarang ya sholat seperti ayam yang mematuk, yaitu cepat berdiri, tahu-tahu sudah sujud, tahu-tahu sudah berdiri lagi, sudah sujud lagi. Ya, tidak adanya tumakninah. Ya. Tapi dalam menunaikannya itu wajib disegerakan. Karena termasuk di dalam ayat tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, sehingga amalan-amalan yang akan balasannya disebutkan balasannya adalah surga, ini merupakan amalan yang wajib disegerakan. Ya, secara umum amalan-amalan ibadah ini amalan yang sangat penting untuk disegerakan. Bahkan orang yang selalu mengatakan nanti, dan nanti, itu merupakan salah satu dari pasukannya setan. Ya, karena setan punya pasukan, salah satunya yaitu membisikkan taswif. Taswif itu adalah saufa atau artinya nanti. Nantilah kalau sudah pensiun saya akan sholat. Ketika belum pensiun, belum mau sholat, jawabannya nantilah kalau sudah pensiun. Nantilah kalau sudah nikah saya akan ngaji. Ya, angan-angannya kalau sudah nikah mudah untuk bisa ngaji itu. Dengan kalimat nanti. Nantilah kalau saya sudah kaya raya baru berinfak dan sedekah. Padahal untuk infak dan sedekah tidak perlu nunggu menjadi kaya raya. Ya, karena infak sedekah itu sunnah sesuai dengan kemampuan. Untuk ngaji ini tidak menjadikan orang bisa ngaji kalau sudah nikah, karena belum nikah juga bahkan lebih kondusif, gitu kan? Orang untuk bisa sholat apakah harus nunggu kalau sudah pensiun baru bisa sholat? Yang betul ya enggak, karena sebelum pensiun dia bisa sholat. Kenapa ditunda-tunda? Ya, dalam semua kebaikan dengan cara wasari'u, dan bersegeralah, bukan dengan ditunda-tunda. Ya, sehingga sangat-sangat tidak layak dalam masalah mengerjakan kebaikan dengan ditunda-tunda. Karena kita menginginkan hasil yang maksimal, tunaikan dengan cara yang paling baik.
Ya, tunaikan dengan cara yang paling baik. Bahkan kebaikan di akhirat ini tidak bisa ditampakkan di dunia. Kenapa pahala amal kebaikan nggak diberikan di dunia? Kira-kira kenapa? Karena dunia tidak cukup untuk nampung pahala. Coba dibayangkan, bayangkan saja. Orang yang sholat sunnah fajar, sholat sunnah fajar atau sholat sunnah napa? Subuh ya. Pahalanya apa? Napa bu pahalanya? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Itu 1 kali sholat. Kalau 2 kali sholat, 1 kali sholat saja sudah lebih baik dari dunia seisinya. Kalau 2, kalau 3, kalau 10, kalau 100, ternyata yang melakukan sholat bukan cuma 1 orang, sampai jutaan, bahkan mungkin miliaran. Kalau semuanya diberikan di dunia gimana? Dunia nggak muat. 1 kali sholat saja lebih baik dari dunia seisinya, apalagi lebih banyak dari itu, apalagi yang melakukan dalam jumlah banyak. Maka disediakan di tempat yang memungkinkan, dan itu Allah berikan nanti di yaumul qiyamah, di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu khawatir tempatnya tidak cukup, tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir nanti kalau pahalanya banyak bingung naruhnya di mana, tidak perlu khawatir. Ya. Yang namanya surga itu arduhas samawati wal ard, yaitu luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Coba kira-kira surga sekarang ini sudah ada atau belum ada? Ampun enten apa dereng ibu-ibu? Sudah ada atau belum? Sudah ada. Buktinya apa? Ya buktinya Allah memberitahukan uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Disediakan menunjukkan sudah ada. Sekarang itu sudah ada. Allah sediakan ya untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mereka komitmen melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga komitmen meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah inti dari makna takwa. Ya, makna takwa itu banyak, akan tapi intinya sama. Intinya mengakar kepada melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan perintah dari hal-hal yang diperintahkan mungkin berupa kewajiban, mungkin ada perintah yang hukumnya sunnah. Di dalamnya ada pahala, Allah akan sempurnakan pahalanya pada hari kiamat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan yang dilarang, yaitu meninggalkan baik yang bersifat haram atau di bawahnya. Ya, seorang yang hati-hati dia akan meninggalkan hal-hal yang bersifat makruh atau subhat. Ya, karena untuk selamatnya hal-hal yang subhat itu jangan diterjang. Kalau diterjang, dia berada di satu tempat, kalau tergelincir sedikit saja bisa masuk kepada tempat yang haram. Ya, sehingga orang-orang yang bertakwa disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Konteks kalimat yang ada di ayat ini yaitu orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, ya. Orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, yaitulah orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya mereka menunda-nunda kebaikan. Apabila
ada di depan kita, kebaikan yang sudah ada, maka segera tunaikan. Jangan nantilah sejam lagi, nantilah sehari lagi, karena kita nggak tahu, bisa jadi sejam lagi kondisinya sudah beda. Ya, kondisinya sudah beda, sehari lagi sudah berbeda, sehingga kita sudah tidak punya kesempatan untuk menunaikan kebaikan yang ada tersebut. Ya, sehingga seorang muslim dia bersifat bersegera di dalam melakukan kebaikan dan juga bersegera di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditunda-tunda. Nantilah kalau saya sudah punya rumah baru tobat, misal ya, tobat dari nun sewu, bekerja di tempat yang penuh dengan riba misal. Kalau sudah punya mobil, saya baru akan berhenti misal. Nah, ini namanya dia tidak bersegera. Padahal meninggalkan perbuatan yang dilarang itu juga harus segera. Ketika tahu itu dilarang, maka segera tinggalkan. Sebaliknya ketika tahu sebuah perintah, maka segera tunaikan. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu sifat ketergesa-gesaan itu berasal dari setan, sehingga dalam perkara apapun, baik perkataan kita, perbuatan kita, maka semuanya dibangun di atas kehati-hatian, tidak ceroboh, tidak tergesa-gesa. Di sini ada sedikit pertanyaan, bolehkah? Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.